Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pembahasan sujud tilawah, maka di sana beragam hadis yang bisa kita sampaikan. Di antaranya adalah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar, di mana beliau menyatakan bahwa Nabi SAW pernah membacakan kepada kami, yaitu para sahabat, sebuah surat yang di dalamnya ada ayat sajdah, yang kemudian beliau melakukan sujud tilawah, maka kami pun mengikuti sujud beliau. Hingga ada di antara kami yang tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan keningnya. Maka dari hadis ini jelas ada pelajaran terkait dengan pentingnya sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang yang membaca Al-Quran, ketika mendapatkan surat yang di dalamnya ada ayat sajdah, maka kemudian dianjurkan atau diperintahkan untuk melakukan sujud tilawah. Dan tentunya kita menemukan, ya sebagaimana yang sudah maklum, kita semuanya tahu di dalam Al-Quran itu didapatkan ada sekitar 15 ya ayat sajdah. Misal surat pertama yang ada ayat sajdahnya adalah surat Al-A'raf, ya surat yang ke-7 dalam urutan mushaf. Demikian juga ayat sajdah yang pertama kali turun menurut para ulama adalah ayat terakhir dari surat An-Najm. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di akhir surat An-Najm itu, fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ada 15 ayat dalam Al-Qur'an, ya termasuk dalam juz amma, ya misal ada ayat wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, ya dalam surat Al-Insyiqaq. Atau misal dalam juz amma ada dalam surat Al-Alaq, ya ketika Allah menyatakan kata-kata dengan apa? Fasjud waqtarib. Ya sujudlah kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang tadi kita sampaikan itu hadis riwayat Imam Bukhari terkait dengan pentingnya seseorang melakukan sujud tilawah ketika bertemu dengan ayat sajdah, dan sekaligus hadis ini juga menjadi pelajaran bagi kita terkait dengan pentingnya seseorang kemudian untuk berusaha membaca Al-Quran. Demikian juga kita melihat dari hadis ini adanya antusias dari para sahabat Rasulullah untuk melakukan kebaikan, termasuk untuk meniru dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika beliau sujud diikuti oleh para sahabat yang mulia. Ya, adapun terkait dengan bagaimana hukum sujud tilawah, apakah wajib? Nah, maka para ulama terbagi, ya ada yang mengatakan wajib, yaitu karena mengambil dasar ya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait dengan bagaimana ketika seorang hamba itu sujud, maka setan atau iblis itu menangis. Ya, jadi ketika seorang hamba sujud karena melakukan sujud tilawah, maka kemudian setan menangis, bahkan setan menjauh. Ya, sehingga dia mengatakan celakalah dia atau celakalah aku dalam satu riwayat. Ketika Ibnu Adam diperintahkan untuk sujud dalam sujud tilawah, kemudian anak cucu Adam itu melakukan sujud, sementara aku dulu ketika diperintah sujud aku tidak mau. Maka bagi anak Adam adalah surga dan bagi aku tempatnya adalah neraka. Ini pengakuan ya dari iblis sendiri ketika melihat ada hamba Allah yang sujud dan melakukan sujud tilawah, dia menangis dan dia menjauh. Maka ada pendapat yang menyatakan sujud tilawah itu adalah wajib. Dan jumhur ulama menyatakan sujud tilawah itu adalah sunnah, baik bagi yang membacanya
Demikian juga bagi yang menyimaknya. Ya, kecuali Abu Hanifah yang menyatakan sujud tilawah itu adalah wajib gairul fardi. Wajib tapi tidak sampai pada derajat fardu. Ya, sehingga kalau diringkas dari pendapat beliau, bahwasanya sangat ditekankan bagi yang membaca Al-Quran untuk melakukan sujud tilawah ketika bertemu dengan ayat sajdah, dan kemudian hendaknya bagi yang mendengar, yang menyimak, ya, bagi yang menyimak bacaannya, bacaan sang qari, maka juga hendaknya membaca atau melakukan sujud tilawah. Dan bagi yang melihat tapi dia tidak mendengar, tapi melihat orang-orang sujud melakukan sujud tilawah, maka menurut Abu Hanifah hendaknya dianjurkan juga untuk melakukan sujud tilawah tersebut. Ya, sehingga demikian diantara perbedaan para ulama. Ya, tentunya terkait dengan sujud tilawah ini, kalau dibacanya di luar salat, maka misal ada yang baca Quran, ketemu ayat sajdah kemudian sujud, dan ada yang menyimaknya, maka misal dia sujud, maka sujud yang baca Quran dengan sujud yang menyimak itu boleh berbeda. Ya, dalam arti bisa saja yang menyimak sujud duluan, kemudian yang menyimak ini bisa jadi sujudnya lebih ringkas, yang membaca sujudnya boleh misal lebih panjang, atau sebaliknya. Ya, atau misal yang sujud itu adalah yang membaca dulu, ya, kemudian yang menyimak. Intinya adalah ada kebebasan antara yang menyimak dengan yang membaca Al-Quran tadi, yaitu di luar sholat untuk siapa duluan yang sujud dan berapa lama ya sujud masing-masing tadi. Tentunya hal ini berbeda dengan sujud ketika dalam sholat. Maka dalam sholat itu ketika imam mendapatkan ayat sajdah dan kemudian imam melakukan sujud tilawah, maka makmum harus ikut sujud tilawah. Jadi jangan beda, ya, jangan imamnya sujud tetapi kemudian makmumnya tidak melakukan sujud, karena ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam, tujuannya adalah untuk diikuti. Adapun terkait dengan tata cara sujud tilawah, kalau di dalam salat, ya jelas takbir Allahu Akbar, kemudian sujud, kemudian bangkit dari sujudnya, ya berdiri lagi dalam salatnya, juga mengucapkan takbir. Berbeda dengan sujud tilawah ketika di luar salat. Kalau di luar salat, cukup takbirnya ketika akan sujud saja, Allahu Akbar, sujud. Ya, tapi kemudian karena di luar salat, ya sudah selesai. Setelah dia membaca, ya, membaca apa yang dibaca ketika sujud tilawah. Bagi yang tidak bisa doanya, ya misal cukup dengan membaca doa ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Atau boleh membaca dengan Allahumma ghfirli dzanbi kullah, diqqahu wa jillah, awwalahu wa akhirah, alaniyatahu wa sirrah. Atau doa yang lainnya, ya. Atau misal dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya juga ada doa. Ini terkait dengan apa? Doa sujud, ya. Ketika sujud tilawah itu, ya misal dengan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada yang menambah dengan redaksi, ya sedikit, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, kemudian wasawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, ini diantara bagian daripada redaksi daripada doa ketika seseorang melakukan sujud tilawah. Yang jelas diusahakan dalam sujud tilawah itu dalam keadaan suci, diusahakan. Walaupun ada yang mengatakan harus suci, yang lain mengatakan boleh tidak suci dalam arti punya wudhu, ya, dan tidak punya wudhu, maka yang terbaik, ya, yang lebih selamat adalah, dan yang paling afdal adalah hendaknya punya toharoh, ya, suci, punya wudhu ketika seseorang akan melakukan sujud tilawah. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin.